Baiklah, malam ini Ayah akan mengisi pengajian kita dengan tema pemimpin di dalam rumah tangga. Sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, Allah Ta'ala menggambarkan sosok dan sifat kepala keluarga yang ideal dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam surah An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan kepada mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain, dalam kurung perempuan. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, itu salah satunya. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan dia selalu memerintahkan kepada keluarganya untuk menunaikan sholat dan membayar zakat. Dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Maryam ayat 54-55. Dan masih ada lagi beberapa ayat yang menjelaskan tugas dan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga untuk menjadi acuan bagi kita. Kelihatannya apa yang disampaikan Ustadz Zakaria berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi Farid. Tapi bukan cuma Farid yang membutuhkannya. Semua bapak-bapak memang perlu mengingat-ingatnya kembali. Termasuk gue. Ya Allah, kalau gue ingat masa lalu gue jadi malu banget. Sebagai laki-laki, gue udah gagal menjadi pemimpin. Jangankan menyuruh anak bini gue ibadah, gue sendiri aja kagak pernah ibadah. Ya Rob, gue jadi malu. Ada yang kena kayaknya. Iya, Mut. Tapi gue juga berasa juga sih, Mut. Ya 11-12 dah. Kemudian dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Furqan ayat 74, yang bunyinya sebagai berikut. Dan orang-orang yang berkata, Ya Rob kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Dan jadikanlah kami iman, panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang makna dari ayat di atas, beliau menjelaskan, Allah akan memperlihatkan kepada hambanya yang beriman pada diri istri, saudara, dan orang-orang yang dicintainya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, tidak ada yang lebih menyejukkan pandangan mata atau hati seorang muslim daripada ketika dia melihat istrinya, anaknya, cucunya, saudara, dan orang-orang yang dicintainya taat kepada Allah Ta'ala. Apa yang diomongin Ustadz Zakaria eta bener pisan. Ya Allah, kapan gue bisa ngerasain jadi imam buat keluarga gue? Ya Allah, apa hamba ini akan terus ditakdirkan hidup sendiri di muka bumi seperti ini, ya Allah? Sampai di sini kira-kira cukup jelas kagak ya? Seperti apa suami atau imam dalam rumah tangga itu menurut Al-Quran? Insya Allah jelas sekali Pak Ustadz. Alah, itu mantan pejabat kayak yang paling paham aja sama ayat-ayat yang disampaikan Ustadz Zakaria barusan. Mentang-mentang udah haji, baru sekali haji aja udah sombong banget tuh. Gua yang udah haji 2 kali aja, 1 kali umrah, kagak sombong begitu.
Ya, bikin gua enek aja lagi. Kalau ada yang masih merasa kurang jelas atas arti dari ayat-ayat yang barusan ayah sampaikan, ayah silakan bertanya. Saya Pak Ustadz Jakaria, Haris Sukardi. Silakan Pak Ari. Jadi dari semua ayat-ayat yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Jakaria, Haris Sukardi minta ketegasan. Maksud daripada semua ayat itu adalah kalau suatu saat ada masalah dalam sebuah keluarga, baik yang menyangkut istri, anak, ataupun anggota keluarga yang lain, maka yang harus pertama kali mawas diri atau introspeksi adalah suaminya atau pihak laki-laki. Karena dia adalah imam di keluarganya. Bukan begitu Pak Ustadz? Ada lagi yang lain? Baiklah kalau begitu ayah langsung jawab pertanyaannya Pak Haris Sukardi. Kira-kira ya begitulah Pak Haris Sukardi. Intinya sebagai pemimpin, sebagai imam keluarga, kita harus senantiasa yang pertama-tama memperbaiki diri dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ada hal-hal yang menyimpang atau yang kita anggap tidak benar yang terjadi di dalam keluarga kita, agar kita juga bisa senantiasa memperbaiki kualitas kepemimpinan kita yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Jelas kan? Jelas Pak Ari? Insya Allah jelas sekali Pak Ustadz Jakaria. Terima kasih banyak. Tapi jangan lupa, di dalam Al-Quran juga Allah memberikan penjelasan dan gambaran yang jelas tentang bagaimana fungsi, tugas dan tanggung jawab istri yang ideal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu kan ada di luar pembahasan kita sekarang nih. Intinya tuh ya kurang lebih sama, yakni supaya kehidupan rumah tangga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab memang itulah yang menjadi tujuan kita menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, ada lagi yang mau ditanya? Enggak deh, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mona, swear, jangan melupain pengorbanan Adadun dong. Semua kan Adadun udah kerjain. Tidur di depan, di teras Adadun udah kerjain. Sampai kedinginan digigit nyamuk, sampai digigit tikus Adadun udah pernah. Dilompatin tikus, dikencingin sama kucing pernah. Semua Adadun kerjain. Kurang apa lagi coba Jepona? Terus terang aja semua Adadun udah kerjain juga. Dari mulai masakin, belanja, bersihin kamar mandi, WC bersihin, pernah Adadun kerjain. Sampai ngebersihin sendal jepit Jeng Mona, udah bersih semua. Sekarang juga selop-selop Jeng Mona, udah Adadun lapin, bersih-bersih, mengkilap semua. Itu semua Adadun kerjain, kenapa? Karena Adadun cinta sama Jeng Mona, bener. Besi yang Adadun gak kerjain buat Jeng Mona, semua Adadun kerjain. Sampai sekarang Eti Suketi Menana kabur, kagak tahu di mana rimbanya. Bodoh amat, kagak gue pikirin. Itu semua gue lakuin karena gue cinta. Adadun cinta sama Jeng Mona, bener Adadun cinta mati. Adadun udah belangsak sendirian. Udah hancur, gak punya siapa-siapa. Jangan biarin dong pengorbanan Adadun kayak begini. Besok kita ke penghulu langsung nikah ya. Ya. Karena Bapak Adadun cinta mati sama Jeng Mona. Cinta, bener-bener cinta Jeng Mona. Yang bener. Iya.
Swear, kurang bukti apa lagi sih Cek Mona? Oh, jadi yang Adun lakuin selama ini cuma sebatas untuk membuktiin kalau Adun itu serius ingin jadi suami Mona, begitu? Iya dong, Adun mau nunjukin bahwa Adun serius. Oh, begitu. Jadi kalau nanti Adun udah jadi suami Mona, Adun udah nggak mau lagi dong nyapu, nggak mau lagi dong masak, nggak mau lagi cuci piring, nggak mau lagi ngelakuin ini itu untuk Mona sama Aura. Iya, itu sih sama aja dong Adun nggak ikhlas.